Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, tapi bertambah kemuliaannya karena di situ juga turun Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang membuatmu tahu tentang Lailatul Qadar? Menurut penelitian pakar-pakar Al-Quran, kalau disebut adra dalam Al-Quran, berbeda dengan yudri. Kalau adra artinya tidak mungkin manusia tahu tanpa diinformasikan oleh Tuhan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah seorang dari mereka bercita-cita law yu'ammaru alfasanah, supaya dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun faqad fazal muttaqun. Faqala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita haturkan, kita dawamkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui bulan, hari, tempat yang mulia ini, khatib kembali mewasiatkan takwa kepada kita semua. Imtisalu anil awamir wajtinabu nawahi. Sekaligus juga mengingatkan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita pada siang hari ini adalah wawasan Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang beredar di masyarakat kita, baik informasi maupun perbuatan maupun tradisi yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Dia bisa menyimpang karena kekeliruan dalam berpikir, dan bisa juga menyimpang karena ada budaya yang sering dilakukan sehingga diduga oleh masyarakat sebagai bagian dari ajaran Al-Quran. Sebab itu mari kita lihat bagaimana pandangan Al-Quran tentang Lailatul Qadar dan kaitannya dengan keadaan masyarakat kita. Apakah masih sesuai jalan pikiran kita tentang Lailatul Qadar dengan yang diinformasikan Al-Quran? Lailatul Qadar ditemukan informasinya yang agak rinci di dalam surah Al-Qadar. Pakar-pakar tafsir mengatakan dari segi tertib nuzuli, tertib turunnya Al-Quran, surah ini adalah surah yang ke-24. Ada juga yang mengatakan surah yang ke-25. Sebagian ulama menghitung ayatnya ada 5. Dan sebagian yang lain mengatakan ada 6. Itu adalah hal yang biasa dalam dunia pemikiran, khususnya tafsir Al-Quran. Dia sebut di sana, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya fi lailatul qadar, pada Lailatul Qadar. Pakar tafsir Imam An-Nasafi menyebut bahwa yang dimaksud dengan kami menurunkannya di situ adalah Al-Quran. Kemudian ulama berbeda pendapat, itu menginformasikan turun sekaligus atau awal turunnya. Tapi hampir semua sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Artinya,
Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, tapi bertambah kemuliaannya karena di situ juga turun Al-Quran. Lailatul Qadar itu sudah mulia binafsih dengan dirinya sendiri, tapi dia dimuliakan lagi dengan malam turunnya Al-Quran. Banyak ulama mengaitkan ayat itu dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dan juga awal Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan ayat-ayat yang lain. Nah, saudara-saudara, dari situ para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, karena dia mulia dengan dirinya dan mulia juga dengan turunnya Al-Quran. Dia menjadi mulia dua kali. Apakah cukup definisi itu? Nampaknya belum. Lail artinya malam. Lail artinya malam, yaitu sejak terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Sekali lagi, sejak terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Ulama fikih menyebut fajar sodik, fajar yang benar. Al-Qadar artinya paling tidak kalau dibuka Al-Quran ada 3. Satu artinya malam kemuliaan. Di Al-Quran disebut wa ma qadarullaha haqqa qadri. Jadi arti qadar mulia. Yang kedua artinya malam penetapan. Di Al-Quran disebut dzalika taqdirul azizil hakim. Dan yang ketiga malam yang sempit. Di Al-Quran disebut besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, besut diperhadapkan dengan yakdir, artinya sempit. Mengapa disebut malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam itu tanazzalul malaikah, turun banyak malaikat. Warruh, Jibril juga turun. Karena malaikat banyak yang turun, Jibril juga turun, maka malam itu disebut dengan malam yang sempit. Jadi arti qadar paling tidak ada 3. Pertama, malam kemuliaan, dan yang kedua, malam penetapan, dan yang ketiga, malam yang sempit. Saudara-saudara, dia lanjutkan di ayat itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang membuatmu tahu tentang Lailatul Qadar? Menurut penelitian pakar-pakar Al-Quran, kalau disebut adra dalam Al-Quran, berbeda dengan yudri. Kalau adra artinya tidak mungkin manusia tahu tanpa diinformasikan oleh Tuhan. Tapi kalau yudri, wa ma yudrika, manusia bisa tahu dengan menggunakan akalnya. Itu sebabnya Lailatul Qadar kita tidak tahu hakikatnya kecuali hanya sebagian yang diinformasikan oleh Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang berusaha menebak-nebak di luar yang diinformasikan Al-Quran dan juga diinformasikan Nabi, pasti keliru. Karena Al-Quran tidak mengatakan wa ma yudrika. Dia sebut wa ma adra. Wa ma adra kama Lailatul Qadar. Nah, saudara-saudara jemaah Jumat, karena kita tidak tahu itu, sehingga diinformasikannya sedikit. Disebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hei manusia, kamu kalau menggunakan akal, pikiran, juga ilmu pengetahuan, teknologi, pasti kamu tidak tahu apa itu Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, aku beritahu kamu sedikit. Salah satunya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu, malam penetapan itu, malam yang sempit itu, khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada alfu syahrin, 1000 bulan. Menurut perhitungan sebagian pakar, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih. Tapi
Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah punya pandangan lain. Dia sebut maksud dari angka 1000 bukan berarti angka di atas 999 dan bukan angka di bawah 1001. Makna alfun di situ artinya adalah katsir, banyak. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, juz pertama disebut, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah seorang dari mereka bercita-cita law yu'ammaru alfasanah, supaya dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksudnya bukan 1000 tahun, tapi dipanjangkan selama-lamanya. Memang dalam istilah-istilah Al-Quran ada yang sulit diungkap maknanya. Dalam surah An-Naba juga disebut tentang waktu labithina fiha ahqaba. Ahqab bisa berasal dari kata hukum. Artinya itu bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, bisa 300 tahun. Yang setiap tahunnya 12 bulan dan setiap harinya sama dengan 1000 tahun. Artinya khalidina fiha abada. Jadi kalau Al-Quran menyebut angka-angka, itu bukan berarti seperti perhitungan manusia. Kalau disebut angka 10, bukan artinya angka di atas 9 dan di bawah 11. Bisa jadi maknanya adalah banyak. Nah, dari sini saudara-saudara, paling tidak ada 2 tafsir yang sesuai dengan keadaan kita terkait dengan apa yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan. Makna yang pertama, pahala dilipat gandakan dan sangat banyak. Itu maksud dari alfu syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala kalau dapat malam Lailatul Qadar itu sama banyaknya dengan 1000 bulan. Memang kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, kunci-kunci rahasia. Di dalam Islam ada ajaran yang mengatakan ada amalan yang dilakukan sedikit tapi pahalanya bisa berbeda. Dia menyebut contoh, orang yang sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian. Dan dia lanjutkan, sekalipun orang yang sholat sendirian membaca Al-Fatihah dengan sempurna, dan orang yang sholat berjamaah datang masbuk, dia datang langsung rukuk, tidak sempat membaca Al-Fatihah, pahalanya tetap lebih banyak dari yang sholat sendirian yang baca Al-Fatihah dengan sempurna. Jadi di agama ini ada nampak amalan itu dia tidak sempurna, tapi pahalanya lebih banyak dari yang sempurna. Salatul jama'ati afdal min salatil fardi, min salatil fadhi bisabai wa isrina darajah. Nah, saudara-saudara, orang yang dapat beribadah di malam alfu syahrin itu pahalanya lebih banyak. Ada paham di masyarakat yang menyatakan sebagian kecil bahwa orang yang bisa melaksanakan kewajiban di malam itu maka lepas kewajibannya 83 tahun. Itu paham yang keliru. Karena yang ditekankan bukan kewajibannya, tapi pahala yang didapatkan pada malam itu. Kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Dalilnya adalah banyak agama di ajaran agama ini yang dikerjakan sedikit tapi dampaknya sangat besar. Seperti yang dicontohkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian tafsir yang kedua dari ayat itu, artinya adalah kesadaran. Orang yang bisa beribadah di situ, salah satu tandanya dia berhasil mendapat 1000, lebih baik dari 1000 bulan, dia sadar 2 hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia sadar akan dosa-dosanya yang telah lalu, dan dia sadar akan kelemahannya di depan Tuhan. Begitu disebut dalam tafsir Al-Misbah. Jadi, kalau dia sadar, pasti dia bisa menata hidupnya
83 tahun ke depan yang bisa jadi usianya tidak sampai 83 tahun. Berarti orang yang sadar di usia 60 tahun, dia bisa menata hidupnya 83 tahun ke depan. Artinya dia punya visi yang sangat jauh memperbaiki dirinya sampai ke akhirat. Jadi yang disebut dengan lebih baik daripada 1000 bulan, maknanya adalah kesadaran untuk memperbaiki diri. Anak muda yang masih muda, yang mungkin berusia 20, 25 tahun. Kalau dia sadar dengan mendapatkan khairum min alfi syahr, berarti dia bisa tata hidupnya 83 tahun ke depan. Kalau misalnya usianya hanya sampai 60, berarti dia masih punya visi yang sangat panjang, 23 tahun ke depan, yang dia sisakan untuk memikirkan nasibnya di akhirat. Itulah orang yang khairum min alfi syahr. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena kita tidak tahu hakikatnya, dia lanjutkan lagi menginformasikan kepada kita. Kalau pertama dia sebut cirinya bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dia lanjutkan lagi. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat. Warruh, Jibril juga turun ke dunia. Saudara-saudara, jangan dipahami semua yang ada di alam ini secara fisik. Kalau itu kita lakukan, kita keliru. Karena lebih besar lagi pengaruh yang tidak nampak di dunia ini daripada yang nampak. Angin, udara, yang saudara tidak bisa hidup tanpa itu, tidak pernah nampak wujudnya. Dan itu besar pengaruhnya. Begitu juga ruh manusia, yang setiap detik kalau dia hilang dari tubuh kita, kita bisa tidur, kita bisa mati, itu yang lebih besar pengaruhnya, biarpun tidak pernah nampak. Jadi turunnya malaikat ke dunia itu real, biarpun tidak nampak oleh mata kepala. Malam itu menjadi sempit karena mereka turun. Dia sebut begini, salamun hiya hatta matla'il fajar. Karena turunnya para malaikat itu, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu malam yang damai sampai dengan terbitnya fajar besok hari. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, apa ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar? Apa cirinya? Yang pertama disebut oleh para ulama. Karena malam itu para malaikat turun. Dan setiap manusia siapapun dia selalu dibisiki oleh dua hal dalam hidupnya setiap detik, bahkan ketika dia tidur pasti dibisiki. Satu, dibisiki kepada yang negatif supaya berbuat buruk, dan yang satu lagi pasti dibisiki kepada sebuah yang positif supaya dia berbuat baik. Nah, orang yang mendapat Lailatul Qadar, bertemu dia dengan malaikat di malam itu, hidupnya mulai sejak malam itu selalu mendengarkan bisikan yang positif. Itu tandanya. Karena malaikat yang turun. Sejak dia dapat malam Lailatul Qadar, dia singkirkan bisikan syaitan. Baik setan manusia maupun setan jin. Sayatinal insi wal jin. Dia singkirkan dari dirinya bisikan lingkungannya yang membuat dia korupsi. Mencuri uang 900 triliun. Dia hindarkan dirinya dari situ. Karena dia dibisiki oleh bisikan yang positif. Jadi saudara-saudara, menandai kita mendapat Lailatul Qadar. Bisa jadi di malam 27, bisa jadi di malam 29, bisa jadi di malam-malam sebelumnya, bisa jadi ada selama bulan Ramadan. Bahkan sebagian pakar tafsir mengatakan sepanjang tahun. Tandanya mudah. Perhatikan kehidupan kita setelah Ramadan. Apakah masih lebih sering melanggar aturan Tuhan atau sudah patuh dengan aturan Tuhan? Hanya begitu menandai. Mari kita hilangkan sejenak tanda-tanda yang bersifat supranasional. Yang mereka mengatakan Lailatul Qadar, dia mendapat uang yang banyak. Kalau uang itu digunakan untuk yang negatif, itu bukan Lailatul Qadar. Itu laknat yang turun kepada dia. Jadi tandanya mudah.
Saudara-saudara merasa telah selesai bulan Ramadan, sejak hari pertama Idul Fitri, bahwa bisikan-bisikan yang bagus selalu menggiring dia, dan dia singkirkan itu bisikan-bisikan dari syaitan, dia dapat Lailatul Qadar. Siapapun kita, baik di rumah tangga, sebagai ayah, sebagai anak, baik kita pimpinan di kantor, di instansi manapun, kalau saudara merasa bahwa bisa menghindarkan dari bisikan-bisikan negatif dalam hidup ini setelah Ramadan ini selesai, saudara insya Allah mendapat malam kemuliaan, malam penetapan, dan malam yang sempit karena turunnya malaikat. Tanda yang kedua, orang yang dapat Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Damai dia menghadapi hidup ini hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar kehidupannya di akhirat nanti setelah dia hidup kembali. Salam, salam. Dia damai dalam hidup. Damai artinya bisa damai secara aktif, bisa damai secara pasif. Damai secara pasif minimal saudara tidak menegur orang tapi tidak mengganggunya. Bertetangga, saudara tidak memberi apa-apa kepada dia tapi minimal tidak mengganggunya. Itu disebut dengan damai secara pasif. Kalau damai yang aktif bukan hanya tidak mengganggu orang, tapi memberikan apa yang dia butuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang paling penting, dia berdamai dengan dirinya, dia yakin di dirinya itu ada takdir yang sudah mati, tidak bisa diubah, yang disebut dengan takdir mubram, yang disebut dengan takdir mujbar. Dia selesai. Dia tidak sesali dirinya lahir dimanapun. Dan masa lalu, dia jadikan sebagai pelajaran, bukan sebagai penyesalan. Dia adalah orang yang damai. Dalam bahasa Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi orang yang damai juga bertekad sekuat tenaga mengubah takdir mu'allaq. Dia tidak percaya dirinya ditakdirkan sebagai orang miskin, karena dia tidak pernah nampak tulisannya di Lauhil Mahfuz kalau dia adalah orang miskin. Itu takdir mu'allaq yang disebut dalam Al-Quran, yamhullah ma yasha' wa yuthbit. Tuhan menghapus takdirmu yang buruk. Kalau kamu berbuat yang baik, dia tetapkan takdir yang baru. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua paham dan mengerti apa Lailatul Qadar, dan bisa kita dapatkan di malam-malam yang kita lakukan beribadah 27 malam. Sebagai kesimpulan yang pertama, Lailatul Qadar artinya adalah bisa disebut dengan malam kemuliaan, bisa disebut dengan malam penetapan, bisa disebut sebagai malam yang sempit. Kedua, Lailatul Qadar kita tidak tahu hakikatnya. Alhamdulillah diinformasikan Al-Quran sebagian. Salah satu cirinya lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadahlah saudara-saudara supaya bisa dapat pahala yang banyak di situ, biarpun amalannya cacat sedikit-sedikit, tapi pahalanya banyak seperti orang yang sholat berjamaah tadi. Dan ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar ada dua. Yang pertama, selalu dia terseret, terbisiki, terarahkan kepada yang baik-baik. Dan yang kedua, dia berdamai dengan takdirnya yang sudah ditetapkan Tuhan yang tidak bisa diubah, tapi berusaha keras mengubah takdirnya yang bisa disebut dengan takdir mu'allaq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.